Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita patut bersyukur pada pagi hari ini ketika kita boleh ada, berdiri, dan kita boleh sampai di titik ini. Di situ ada anugerah Tuhan yang bekerja atasmu dan hidupku. Satu pertanyaan. Siapakah yang menjadi kebanggaan di dalam hidup kita? Suami, anak, harta kita, keberhasilan kita? Kami berharap Tuhanlah yang menjadi kebanggaan kita. Sebab tanpa Tuhan kita tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Karena itu marilah pagi hari ini dengan segenap hati kita datang di hadapan Tuhan. Kita menyembah, kita tinggikan, kita agungkan Dia, Allah yang dahsyat dan ajaib. Ku hidup ini hidup kami ya Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, sungguh kasih-Mu yang mengubah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab Engkau yang telah memilih setiap kami, dan Engkau yang telah selamatkan hidup kami Tuhan. Semua karena cinta-Mu Tuhan. Sebab itu kami serahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Yesus pegang erat tangan-Mu, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Sungguh hanya kasih-Mu yang mengubah hidup kami Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin. Oh Yesus pegang, Yesus pegang erat tangan-Mu, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamat. Oh Yesus pegang, erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamat. Yesus pegang erat tanganku,
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau Allah. Sekali lagi dengan segenap hatimu, mari berseru Yesus. Oh. Pegang setiap kami ya Tuhan. Sebab kami tahu letak kekuatan kami hanya kepada Engkau. Oh, ya Bapa ya. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Sebab Engkaulah Tuhan, dasar kami untuk melangkah. Sebab Engkaulah Tuhan, dasar kami untuk terus hidup di dunia ini. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Sebab di balik semuanya itu, kasih dan anugerah-Mu tiada habis-habisnya bagi setiap kami. Biarlah segala labaya, segala labaya, labaya, segala labaya, labaya, oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh kamarat kami Tuhan, sungguh kami tak mampu tanpa-Mu. Sungguh kami perlu Engkau. Engkaulah yang kami andalkan. Engkau Tuhan, Engkau alasan kami ada. Kami bersyukur, kami mari menyembah, mari menyembah, mari menyembah di dalam syukur-Mu. Angkat penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Biarlah dahsyat Engkau Tuhan. Kami mau terus bawa syukur di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami mau terus angkat mazmur pujian bagi Engkau yang kudus. Sebab Engkaulah kebenaran di dalam hidup kami. Sigaralah. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur
Sungguh hanya namamu yang kudus dan ajaib. Sebab Engkau kebenaran. Hanya kepada Engkau Tuhan kami percaya. Betapa mulianya, kami rindu untuk menyatakan di hadapan Engkau Bapa kami yang ajaib. Tinggikan dirimu, yes, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan yang mengatasi bumi. Mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari terus bawa syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab itulah penyembahan yang Tuhan rindukan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau-lah kebenaran kami Tuhan. Sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi. Tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, mengatasi bumi. Katakan sekali lagi, tinggikan dirimu, tinggikan. Yes. Diberkatilah engkau semua yang merindukan Tuhan. Tinggikan Dia. Di dalam pada karalaba ya sikaralaba. Sikaralaba pada karalaba ya sik. Sini la 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 la. Kemuliaan-Mu Tuhan. Sikaralaba ya dalam. Sikaralaba ya dalam ya dalam. Sikaralaba dalam dalam. Sikaralaba tinggikan dirimu, tinggikan dirimu.
kebesaran mengatasi bumi, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi lagi kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, oh, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Haleluya, 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 haleluya. Kami mengerti dan kami paham, hanya Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau yang mengatasi langit dan bumi. Karena itu kami percaya Engkau yang mengatasi segala persoalan kami. Sebab itu Tuhan, kami mau terus bersuka cita karena Engkau. Biarlah roh puji-pujian, roh sukacita memenuhi setiap kami umat-Mu di tempat ini. Dan biarlah kami bersorak-sorai berkemenangan di dalam Engkau. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sepakat, yang percaya katakan bersama, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah yang dahsyat. Dia Tuhan kita, Allah kita yang maha besar, amin. Amin. Karena itu terus mari kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Hey, come on. Raja Maha Besar. Hei, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Sebab Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Oh, bernyanyilah Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Hei, Tuhanmu Raja yang Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur. Dengar, bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan. Sebab Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Hei, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan. Dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Yesus Raja Maha.
Sekali lagi katakan Tuhan. Besar. Yes. Haleluya. Yes. Bapak Ibu tengok dulu kanan kiri. Lihat. Ya. Katakan engkau dikasihi Tuhan. Kenapa saudara? Ketika saudara dan saya dilahirkan, ada yang rambutnya keriting. Halo, mana yang rambutnya keriting? Angkat tangan. Mungkin yang pakai mata belok, matanya bundar. Boleh saudara. Mungkin Tuhan, kenapa engkau ciptakan aku kulitku hitam? Tidak masalah, hari-hari ini banyak cara menjadi kulit putih, betul ya saudara? Tetapi di balik semuanya itu Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud atas hidupmu, yaitu Tuhan sayang atas hidupmu dan hidupku. Mari lebih lagi, siap bergoyang? Woo, go! Yes! Woo, come on! Lebih lagi! Come on! Siap! Hitam atau putih? Hey! Come on! Yes! Rambut keriting semuanya. Woo! Sekali lagi katakan, come on! Hitam atau putih? Come on! Hitam atau hey! Semuanya, semuanya disayang. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tuhan Yesus asik-asik mencintaimu tanpa memandang suku bangsa. Semua berharga di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Lebih lagi kita bergoyang bagi Tuhan, amin. Amin. Come on, di sebelah sana. Woo! Katakan. Hitam atau putih? Come on. Woo! Hitam atau putih? Semuanya. Semuanya. Sekali lagi. Katakan hitam atau putih? Hitam atau putih? Kulit putih, hitam atau semuanya. Hey, disayang Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Asik-asik mencintaimu. Go! Tidak pernah memandang kau dari mana. Semua berharga di mata Tuhan. Sekali lagi, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Katakan, asik-asik. Mencintaimu, tidak pernah memandang. Semua berharga di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Yes, Bapak Ibu, sambil dulu kanan kiri.
engkau berharga di mata Tuhan. Ya toh, walaupun mungkin hidung kita pesek, walaupun mata kita sipit, mata kita bulat, rambut kita mungkin ikalnya enggak jelas, saudara. Semuanya berharga di mata Tuhan. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang lebih membuat kita berharga di mata Tuhan, saudara? Ketika engkau dan saya terus belajar dan terus mau lakukan firman-Nya. Engkau dan saya adalah sahabat-sahabat Tuhan. Sebab sahabat mengerti apa yang sesuatu yang semuanya disampaikan. Karena itu mari kita jadilah murid-murid Tuhan yang militan. Bukan sekedar pengikut Kristus. Tetapi murid-murid Tuhan yang militan di tengah dunia ini. Dan percayalah engkau lebih lagi akan berharga di hadapan Tuhan. Siapkan hidup kita untuk terima kebenaran yang terbaik dari Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Sebab hanya Engkau Yesus Allah kami. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Katakan dengan segenap hatimu, Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Sigaralah katakan namanya salahku besar kaya sikit nama karalabo ya sikit dalam ya dalam. Sekarang dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dengan segenap hati ya sanggup, sebab hanya Yesus yang sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka. Amin. Menyembuhkan yang kami percaya Tuhan. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup. Amini pujian ini. Percayalah dengan pujian ini. Sebab hanya Yesus yang sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Dengan penuh percaya katakan, Dia sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Waktu selanjutnya kami serahkan pada hamba-Nya. Perkara yang besar. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Kita akan berdiri bersama-sama. Dia sanggup. Katakan, Yesus sanggup. Haleluya Tuhan. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup. Katakan dengan sepenuh imanmu. Dan akan terjadi apa yang engkau imani dan katakan. Yesus sanggup. Haleluya. Yesus sanggup memulihkan
sedang menderita, Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup memulihkan hidupku. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Kami terlalu amat yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Amin. Kalau dulu Engkau menolong kami hari ini dan sampai kapanpun, pertolongan, penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap akan kami alami dan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hari ini Tuhan kami sediakan hati kami buka telinga kami buka seluruh kehidupan kami untuk Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan sekecil apapun yang kami bisa tangkap dari kebenaran firman-Mu, itu akan menjadi iman yang luar biasa dalam hidup kami, dan menjadikan yang tidak ada bagi kami menjadi ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan urapi hamba-Mu Tuhan, pakai kehidupan hamba-Mu. Apapun yang sudah hamba-Mu persiapkan tidak ada artinya kalau Roh Kudus tidak bekerja. Karena itu Tuhan, biar perkataan Kristus, hati Kristus saja, pikiran Kristus yang boleh hamba-Mu sampaikan buat seluruh umat-Mu, baik yang mengikuti ibadah online di tempat mereka masing-masing ataupun yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya anugerah Tuhan, pemeliharaan dan berkat-Mu itu semuanya sama bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami Tuhan akan mendengarkan suara firman-Mu dan Engkau akan isi terus hati kami. Kami tidak akan biarkan iblis mencuri sedikit pun akan setiap benih daripada firman-Mu. Tapi firman itu akan bekerja dalam setiap hati kami dan melakukan seperti yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan bersama. Amin. Yang percaya katakan bersama. Amin. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan kita. Ya, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Wow, tetap semangat ya, di dalam Yesus pasti jadi lebih baik. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, beberapa minggu lagi kita akan segera meninggalkan tahun 2022 ya. Dan tahun di depan itu semakin tahun pasti bukannya semakin mudah ya, tetapi akan semakin sulit. Karena itu bulan November ini ya, kita sedang masuk dalam satu tema besar, yaitu tentang kehidupan doa. Kita sudah belajar bagaimana kehidupan doa yang harus kita miliki ya, kehidupan doa yang berkenan kepada Tuhan ya, doa yang menyentuh hati Tuhan. Dan kita juga sudah belajar bagaimana kehidupan seorang yang bernama Daniel ya. Nah, untuk menutup serial doa pada bulan November ini, karena besok kita akan mulai masuk di tema yang baru ya, yaitu bulan Desember ya, menyiapkan bulan Natal. Maka temanya ya untuk pagi hari ini saya kasih judul adalah tidak punya kehidupan doa itu adalah dosa ya. Sore nanti kita akan belajar bagaimana setiap kita pasti tentunya sudah berdoa ya. Tetapi kenapa kok lama sekali Tuhan belum mengabulkan setiap doa kita ya. Kita nanti sore akan belajar tentang hal itu. Baik, lebih dulu kita akan buka bersama ya di dalam kitab 1 Samuel ya. 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-23. Kita akan baca bersama ayat ini untuk mengawalinya ya. 1 Samuel 12 ayat yang ke-23 ya. Kita baca bersama-sama ayat ini ya. Sudah ketemu di Alkitab saudara ya, atau di handphone kudus saudara ya. Buka, kalau Anda mungkin berhalangan bisa langsung baca di layar TV yang ada di depan. 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-23 ya. Itu perikopnya Lembaga Alkitab Indonesia menulis tentang Samuel minta diri dari bangsa itu, yaitu bangsa Israel ya. Ayat 23 dari 1 Samuel 12 kita akan baca sama-sama ya. 2, 3. Mengenai aku,
Jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Katakan bersama, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apabila kita mendengar satu patah kata ya, maka pikiran kita itu pasti akan kepikir dengan apa yang baru saja kita dengar. Misal ya, Anda mendengar kata rumah makan adem ayem. Nah, kira-kira langsung begitu mendengar itu pikiran saudara kemana saudaraku? Nah, apanya di adem ayem? Gudegnya ya. Padahal kan di adem ayem tuh banyak sekali menunya ya, tapi langsung pikirannya itu gudegnya ya. Kalau mendengar kata rumah makan Nini Towong, nah, langsung terbersit pikiran saudara apa? Esnya ya. Setiap kali kalau saya bawa tamu di sini ya, saya bawa ke sana, wah langsung nomor satu ya, namanya itu es durian sama es kopior, langsung pesen ya. Karena walaupun mungkin bukan orang Solo ya, orang Jakarta, orang Surabaya, wah langsung seneng di sana, menunya langsung keinget. Nah, kalau kita ya, tadi temanya berkatakan ya, tidak punya kehidupan doa itu adalah dosa. Nah, begitu mendengar kata dosa, pikiran kita apa saudaraku? Mikir apa? Hah? Apa Pak? Celaka, apalagi? Neraka, ya apalagi? Hal-hal yang maksiat ya, hal-hal yang kotor, hal-hal yang negatif ya, hal-hal yang jelek. Ya, pokoknya mungkin bahasanya orang Jawa itu molimo. Ya, apa itu molimo? Hah? Main, ya, main apa? Hah? Main judi, terus apa lagi? Main kartu, taruhan, sabung ayam, apa lagi? Setelah main, medok, madon, ya, zina. Padahal sekarang ini zaman sekarang bukan hanya pria loh, ya, yang punya will, tapi cewek wanita itu juga bisa loh. Jadi mungkin perlu diganti itu bukan hanya medok. Terus apa lagi? Main, medok, apa lagi? Mabuk, mendem, ya. Terus apa lagi? Madat. Apa itu madat? Narkoba kalau sekarang ya. Kalau nenek moyang kita dulu mungkin nyandu, ya, candu, ya, ngepil, ngefly, ya. Terus apa lagi yang kelimanya? Maling, ya. Maling itu ternyata bukan hanya maling ayam loh. Bukan hanya maling apalagi harta benda orang. Kalau misalnya di sini dikasih ada jatah beras, ya itu terus kemudian lagi jatah berasnya temennya ya, saudara kita seiman mungkin lagi kemana saudaraku, diambil, masuk maling enggak ini kira-kira? Maling. Coba bilang kiri kananmu, itu bukan kamu. Kalau kamu bertobat, ya itu hal-hal sepele seperti itu ya maling loh. Ya. Anda pergi ke gereja saudaraku ya, terus kemudian saudaraku, waduh aku ini mau ngasih persembahan sama Tuhan. Dikasihlah anaknya itu persembahan, nanti sekolah minggu ya ada persembahan dikasih sama mamanya. Tapi anaknya mikir, wah nanti aku mau pergi nih beli permen. Nah persembahannya enggak dimasukkan, kira-kira apa saudaraku? Maling juga ya. Itu pikiran konsep manusia seperti itu wajar. Memang dosa itu yang terlintas dalam pikiran kita seperti itu. Tapi hari ini kita belajar konsep baru dari firman Tuhan. Konsep baru dari firman Tuhan ternyata saudaraku sekalian, kita belajar tadi ya, firman Tuhan berkata demikian, tadi Samuel mengatakan, mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan apa? Berhenti apa? Mendoakan kamu.
Jadi ketika kita berhenti berdoa atau berhenti tidak punya kehidupan doa dalam hidup kita, itu juga termasuk dosa. Jadi dosa bukan hanya mencuri, bukan hanya main perempuan, main cowok yang ngepel, narkoba dan sebagainya. Dosa itu ketika engkau tidak berdoa, ketika saya dan saudara tidak punya hidup dalam doa. Itu dosa, saudaraku. Yang dimaksud dosa, yang dimaksud doa ini ya bukan sekedar kita berdoa seperti kita biasanya. Mungkin Anda berkata, Bu, kemarin Pak Rudi bilang Daniel itu doa 3 kali sehari. Ya, saya lebih dari Daniel loh, Bu. Doa saya 5 kali dalam sehari, tidak cukup 3 kali. Bangun tidur, saya doa, Bu Evi. Mau makan pagi, doa. Terus apa lagi? Makan siang, doa. Makan sore atau makan malam, doa. Mau tidur, doa. Berapa kali doanya? 5 kali. Wah, hebat ya. Bukan sekedar itu yang dimaksud doa di sini. Bukan seperti itu yang dimaksud punya kehidupan doa sehingga kita ini berdosa di hadapan Tuhan. Doa itu adalah satu kehidupan yang bukan sekedar minta, bukan sekedar lapor sama Tuhan. Tapi doa di sini ini adalah engkau membuka hatimu sama Tuhan. Ketika saudara membuka hatimu kepada Tuhan dan engkau masuk di dalam satu persekutuan yang intim, satu kehidupan yang akrab dengan Tuhan lewat apa? Lewat pujian, lewat penyembahan saudara. Ketika saudara masuk dalam pujian penyembahan, engkau sedang mencurahkan hatimu kepada Tuhan. Jadi mungkin kadang-kala ketika kita doa, saudara enggak ngomong, tapi sudah bisa nangis atau diem aja, ya. Karena di situ engkau sedang mencurahkan isi hatimu dan engkau sedang mendengar Tuhan bicara sama saudara. Itu kehidupan doa. Jadi doa tidak sekedar saudara minta, mohon atau lapor, aku udah ini Tuhan. Tapi satu kehidupan yang dibangun setiap hari. Katakan dibangun setiap hari. Dibangun setiap hari. Hatimu itu dibuka, saudaraku. Hati yang pasif, hati yang dingin, hati yang mungkin penuh dengan amarah, kecewa, saudara buka. Dibuka bukan sama orang lain, dibukanya sama siapa, saudaraku? Sama Tuhan. Dan engkau mulai masuk di situ, engkau panggil nama Yesus, Yesus. Ketika saya masuk dalam doa, seringkali saya tidak bisa ngomong apa-apa. Cuma manggil, nyebut aja Yesus. Tiba-tiba saat itu saya bisa nangis. Saya bisa rasakan hadirat Tuhan. Dan engkau mulai nyembah Tuhan. Engkau mulai senangkan Tuhan di situ. Engkau curahkan isi hatimu Tuhan. Mungkin suamimu enggak tahu, saudaraku. Istrimu enggak tahu, pacarmu enggak ngerti. Orang tuamu enggak tahu. Tapi Tuhan tahu hidup kita. Amin. Dan engkau sedang mendengar Dia bicara sama saudara. Dan selesai itu kita akan rasakan damai, sejahtera. Masalah masih ada, tantangan pergumulan masih ada, tapi engkau kuat menghadapi itu semua. Amin. Itu punya hidup doa. Nah, kita akan belajar hari ini kenapa alasan-alasan kok kita tidak punya hidup doa itu kita berdosa kepada Tuhan. Poin pertama ya, kalau kita tidak punya kehidupan doa, itu berarti kita menyalahkan sikap Tuhan Yesus. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 firman Tuhan ini ayat paling pendek dalam Alkitab. Berkata, tetaplah berdoa. Nah, ini ditulis ya dalam bahasa Yunani itu dalam bentuk tata bahasa imperatif. Artinya apa? Ini adalah merupakan satu perintah. Tidak bisa ditawar-tawar. Bukan satu opsional, satu pilihan. Mau atau tidak. Tetapi harus ya, harus berdoa dengan tidak berkeputusan. Tetaplah berdoa.
Mau senang, mau susah, mau lagi uang banyak, mau lagi uangnya sedikit, bahkan tidak ada uang sama sekali. Mau sehat, mau sakit, harus tetap miliki kehidupan doa. Nah, Tuhan Yesus melihat doa ini adalah satu hal yang sangat penting. Doa ini adalah sarana komunikasi, sarana bicara, sarana tatap muka dengan siapa? Antara anak, antara saya, antara saudara dengan Bapak kita di sorga. Coba buka Pak Daniel Yakub, Lukas pasal 18 ayat 1. Ya ini. Yesus bilang apa tentang doa ya? Lukas 18 ayat 1. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, terima kasih Pak. Yesus memberikan satu perumpamaan. Perumpamaan tentang satu kehidupan bagi murid-murid Tuhan yang ngakunya pengikut Yesus itu tidak jemu-jemu berdoa. Perumpamanya itu adalah tentang seorang hakim yang tidak takut sama Tuhan. Seorang hakim yang tidak menghargai siapapun, tidak menghormati siapapun. Tetapi hakim ini firman Tuhan mengatakan dalam ayat-ayat selanjutnya selalu datang, ya ada kata selalu, ibu janda, ya yang minta supaya masalahnya itu dibela. Nah si hakim ini meskipun dia tidak tergerak awalnya saudaraku, karena dia tidak takut sama Tuhan, dia juga tidak menghormati siapapun, hakim ini tidak mau menolak. Mungkin dengan kata-kata halus, mungkin dengan kata-kata kasar, ya, mungkin dengan hal-hal yang mungkin buat ibu ini rasanya udah pergi aja deh. Tapi ibu ini selalu datang sama hakim itu, minta perkaranya dibela, minta ditolong sama hakim itu. Saya mau tanya sama saudara, akhirnya ibu janda itu mendapat enggak? Halo? Mendapat enggak pertolongan dari hakim itu? Dapat. Karena apa? Ibu itu tidak jemu-jemu apa saudaraku? Doa. Doa sekali mungkin tidak dijawab. Doa 2 kali tidak dijawab, setahun tidak dijawab, 5 tahun, 20 tahun terus berdoa sampai jawaban Tuhan diberikan sama hidup kita. Nah itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Coba lihat hidupnya Yesus saudaraku. Dalam kitab Injil kita melihat ketika besoknya Yesus mau milih 12 rasul. Ini orang-orang di linknya dia nomor 1, ini tidak main-main loh. Alkitab berkata apa? Lukas pasal 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dikatakan firman Tuhan, dan semalam-malaman Yesus apa saudaraku? Berdoa kepada Bapaknya di sorga. Mau ngambil keputusan nih, Yesus tidak langsung loh, dia punya power, dia punya otoritas. Tapi dia bergantung ngajar kita ya waktu dia hidup di dalam dunia ini bergantung sama Bapaknya. Nah seringkali kita dalam hidup ini kan tabrak sana tabrak sini, kebenjut sana kebenjut sini toh. Kenapa? Karena kita tidak pernah minta pertimbangan daripada sorga Bapak kita. Utang ya wes gaco utang. Milih ini langsung aja saudara. Tanpa kita minta pertimbangan daripada Bapak kita. Karena itu mari kita belajar saudaraku. Sama seperti Yesus. Sebelum melakukan apapun doa lebih dulu. Dan saya percaya Tuhan itu bisa bergerak dan bicara sama kita. Mungkin lewat hati kita. Bisa audible, jelas di telinga kita. Bisa lewat firman, bisa lewat mimpi, bisa lewat apapun dia bicara. Sehingga kita tidak salah nabrak, saudaraku. Saya ingat waktu gereja ini punya hutang yang demikian besar. Saudara kan tahu toh, yang jemaat-jemaat lama. Ini gereja diresmikan itu baru tahun ke-16.
baru semua selesai, jadi. Tapi awalnya semua step by step, sedikit demi sedikit. Saya ingat waktu itu Pak Robert, dia bilang, Bu, waktu itu Pak Robert masih kerja ya, hubungannya sama bank banyak ya. Dah pinjam aja bank. Tapi saya bawa ke Tuhan, saudaraku, saya doa. Dan Tuhan kasih hikmat. Meski saya bekerja, waktu itu masih bekerja sekuler ya. Ada uang, ada gaji. Dan itu besar, cukuplah kalau untuk sekian juta setiap bulan waktu itu. Tapi saya bawa ke Tuhan. Dan Tuhan kasih hikmat. Persembahan itu kan tidak pure segitu toh setiap bulan. Orang yang memberi itu juga belum tentu besoknya memberi. Betul apa betul? Ya. Nah, kamu kalau sudah teken kontrak sama bank, kamu mesti loh. Nah, jangan sampai itu gereja disita. Tapi saudaraku, waktu itu saya juga mikir secara manusia. Barangkali tak coba dulu deh. Tapi sebelum itu saya mau berangkat ke Jogja. Saya punya saudara di sana, bagian kepala kredit. Saya bawa sertifikat gereja. Tapi saya ingat saya doa di depan, masuk mobil sama suami saya doa dulu. Tuhan boleh enggak? Meski udah kasih hikmat tadi ya, setiap bulan belum tentu bisa ngangsur. Ketika kami berangkat sampai di Jogja dan dilihat sertifikatnya, dilihat KTP-nya. Kalau saya kan KTP masih karyawan swasta. Pak Willy jelas-jelas KTP-nya pendeta. Di bank itu ada satu prosedur. Di sini ada orang bank ya. Kalau pendeta, terus apa lagi? Polisi, jaksa atau hakim gitu ya. Pengacara ya, itu enggak boleh. Betul? Ya. Karena nanti kalau sudah tagihannya macet, susah. Nah, apalagi kalau disita itu gereja. Enggak mungkin, susah nyitanya. Dan saya berkata, oh, jawaban Tuhan berarti apa, saudaraku? Tidak boleh utang bank. Saya balik dari Jogja ke Solo, mikir juga, lo manusia tuh. Uangnya gimana Tuhan? Tapi saya percaya, satu pintu, satu sumur bisa ditutup. Tapi akan Tuhan bukakan ribuan sumur yang lain untuk memberkati setiap kita. Dan sampai sekarang gereja ini tidak punya hutang. Amin, saudaraku. Hutang bank bangunannya selesai. Tuhan selesaikan semuanya. Dan 16 tahun gereja ini baru semuanya selesai. Sampai Pak Jokowi kasih apa, piagam tanda tangan. Mau datang karena itu harus ke Jakarta ya. Ada apa itu, pencalonan gubernur kalau enggak salah. Digantilah besok yang mau datang wakilnya Pak Rudi. Jadi buat prasasti itu batunya 2. Nah, ternyata Pak Rudi mau datang, Bu Meganya datang ke Solo. Ya, jadi akhirnya panitia bilang ya udahlah dipasang dua-duanya. Ya, saya percaya saudaraku, kalau kita mau belajar hidupnya Yesus, apapun yang kita mau lakukan dalam hidup ini, tanya sama Tuhan. Tuhan bisa bicara dan Tuhan bisa selesaikan setiap hidup kita. Amin. Ketika Yesus juga satu saat dia sudah bikin 5 mujizat, 5 roti, 2 ekor ikan. Apakah Yesus kemudian sudah tidak berdoa? Tidak. Alkitab dengan jelas mencatat dalam Markus 6 ayat 45 sampai 46, Yesus juga pergi untuk berdoa. Bahkan ketika Yesus dicari banyak orang, mungkin bahasanya sekarang ini Yesus sudah viral. Udah mungkin followersnya itu banyak di Instagram, di Facebook ya, jutaan. Ini udah ngetop ini. Tapi Alkitab dengan jelas mencatat dalam Injil Lukas, saudaraku sekalian, Yesusnya ketika dicari banyak orang, mereka pengen disembuhkan, mereka pengen dengar Yesus. Yesusnya malah nyingkir, pergi. Untuk apa saudaraku? Berdoa.
Doa itu saudaraku bagi Yesus itu adalah sesuatu kebutuhan. Doa itu bagi Yesus adalah lifestyle, gaya hidupnya dia. Doa itu adalah satu prioritas dalam hidup Yesus. Bahkan ketika besok dia harus menghadapi yang namanya Via Dolorosa, jalan salib. Yesus di Taman Getsemani dia juga berdoa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menggeser kehidupan doa dalam hidup Yesus. Apapun Yesus lakukan semuanya berdoa. Sampai murid-murid itu minta sama Tuhan Yesus, Guru, ajari kami bagaimana caranya kami berdoa. Aneh toh? Murid-murid tidak minta bagaimana caranya bikin mujizat, bagaimana caranya khotbah, bagaimana caranya ngusir setan. Tapi murid-murid malah minta ajari kami Tuhan, bagaimana caranya kami berdoa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena itu sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita tidak punya kehidupan doa, sama saja dengan kita tidak taat sama firman. Kalau kita tidak punya kehidupan doa, sama saja kita berkata sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, apa yang Tuhan kerjakan dulu itu salah, keliru. Doa itu sama sekali tidak perlu, doa itu sama sekali tidak berguna. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, satu kali ada seorang anak petani. Dan si papanya ini, si petani ini melihat anaknya sedang kerja dengan sabit yang tumpul. Dan kemudian si petani ini ngomong sama anaknya, Nak, sebelum kerja coba kamu asah dulu sabitmu. Apa Pak, ngasah sabit? Sibuk, buang-buang waktu, kerjaan banyak ini mesti cepat selesai. Dan apa yang terjadi? Si anak itu kelelahan, si anak itu frustasi sendiri. Karena apa? Pekerjaannya tidak cepat, tidak kunjung selesai. Seperti itulah kehidupan tanpa doa. Bagai bekerja, bagai hidup dengan sabit yang tumpul. Karena itu seringkali dalam hidup kekristenan kita merasa kering. Kita merasa kosong. Kita merasa hampa, pulang gereja ya udah pulang, enggak ada apa-apanya. Karena apa? Karena kita enggak punya hidup doa. Kekristenanmu sekedar KTP, Kristen cukup, minggu ke gereja, pulang sudah. Bukan salah Tuhan, bukan salah gereja, salah kita sendiri. Kenapa enggak punya hidup doa? Enggak bergairah ke gereja, dingin ke gereja. Karena apa? Hidup doamu nol. Doa hanya sekedar tadi rutinitas, bangun tidur, mau makan, mau tidur. Mari jadikan doa itu prioritas dalam hidup kita. Jadikan doa itu adalah gaya hidupmu. Jadikan doa itu kebutuhanmu. Sama seperti engkau menghirup udara ini butuh. Tanpa doa hidupmu akan kering. Tanpa doa hidupmu akan kosong, saudaraku, hampa. Karena apa? Memang dalam diri manusia ini ada satu celah sedikit kecil yang Tuhan taruh itu kosong, ruang hampa. Blaise Pascal mengatakan, dalam diri manusia itu ada satu kekosongan rongga kosong di situ. Dan ini tidak bisa diisi oleh apapun. Saudara kaya, saudara banyak uang, saudara jabatannya tinggi, karirmu luar biasa. Tapi kalau engkau tidak punya kehidupan intim dengan Tuhan, kosong saudaraku, hampa. Karena apa saudaraku? Itu diisi hanya oleh kehadiran Tuhan. Mari dalam hidup kita belajar. Bahwa ketika kita berdoa itu bukan percuma. Ketika kita berdoa itu bukan sia-sia, bukan buang waktu. Tapi saat kita berdoa itu adalah saat kita menghampiri Tuhan. Saat kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, dalam masa depan kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Sehingga apa? Ada hikmat Tuhan.
Ada yang namanya kekuatan daripada Tuhan. Ada yang namanya kesegaran. Dan ada kemampuan ilahi yang mengalir dalam hidup kita. Saya berdoa bukan karena saya istri pendeta. Saya berdoa bukan karena saya hamba Tuhan. Saya berdoa karena saya butuh Tuhan. Saya tidak akan kuat menjalani hidup ini tanpa saya punya hidup doa. Yang kedua, kenapa ketika kita tidak berdoa, tidak punya hidup doa, itu berarti kita berdosa. Karena itu artinya kita kasihnya sama Tuhan sudah mulai luntur. Alkitab mengatakan hubungan Kristus dengan jemaatnya itu diumpamakan seperti hubungan suami istri. Jemaat itu adalah mempelai wanitanya dan Kristus itu adalah mempelai prianya. Dan hubungan cinta, hubungan kasih itu selalu ingin dekat satu dengan yang lain. Benar apa benar? Ya. Waktu mau tidur ingat kamu. Ya, makanya enggak tidur-tidur. Waktu mau belajar ingat kamu. Waktu mau makan ingat kamu, makannya keselak terus saudaraku. Ya. Karena apa? Lagi kasmaran, lagi cinta. Hubungan suami istri juga gitu. Wah, lagi kasihnya menggebu-gebu. Waduh, ngomong apa aja diomongin. Ya. Seperti bidang rohani juga gitu dalam doa. Wah, rajin doa. Tapi begitu mulai kepentok, begitu mulai saudaraku sekalian kecewa, mulai redup. Kata-katanya mulai sedikit, mulai males doa, ya, mulai ndak pengen doa. Bahkan ketika kasihnya sudah pudar, sudah ndak ada doa lagi. Amin. Puji Tuhan, ndak ada yang amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak anak Tuhan mengasihi Tuhan itu kalau pas di gereja, di ibadah saja. Banyak anak Tuhan mengasihi Tuhan saat membutuhkan pertolongan Tuhan. Banyak anak Tuhan mengasihi Tuhan saat dalam keadaan genting, kepepet, terjepit. Tapi saat semua berjalan dengan baik, saat deadline pekerjaan, saat pelayanan banyak, kita mulai, ragu sekalian, ya, mempunyai satu kehidupan yang mulai meminggirkan doa. Mulai kita saudaraku sekalian, oh ndak ada lagi kerinduan, hasrat untuk doa. Capek mungkin, banyak urusan, sibuk. Kita mulai meminggirkan ya doanya kalau pas penting-penting aja. Masih doa sih, masih ke gereja. Tapi ndak punya hidup doa tadi. Banyak anak Tuhan bisa ngomong aku mengasihi Engkau Tuhan, bahkan nyanyi lagu itu. Tapi sudah ndak ada rasa cinta sama Tuhan. Ini bahaya besar. Suzette Hating, seorang pendoa yang luar biasa. Dia pernah mimpi satu kali. Dia sekarang tinggal di Papua. Dia cinta Indonesia. Dia sempat digotong, susah ya karena sakit dan dia kan memang badannya tinggi besar. Tapi dia berkata aku tetap cinta Indonesia, aku tetap mau melayani Indonesia. Dia digotong naik panggung. Cintanya luar biasa sama Indonesia. Satu kali Suzette Hating ini mimpi. Dia mimpi seperti dia sedang pakai baju warna putih. Dan dia sedang lari-lari. Karena apa? Dia mendengar Yesus mau datang. Dia harus pergi ke pesta. Pesta nikah, pesta perjamuan kawin anak domba. Yaitu kedatangan Yesus kali kedua. Tapi ketika dia lari di tengah jalan, tiba-tiba Suzette Hating ini melihat, oh ternyata bajuku ini belepotan. Tidak layak aku masuk ke pestanya Tuhan.
Tapi karena waktu saudaraku, dia masih terus lari dan lari. Ketika dia ketemu dengan Tuhan, seperti dia dipeluk sama Tuhan. Dan Tuhan memeluk dia dan Susan Hating pun juga lakukan itu. Tapi apa yang Yesus ngomong? Anakku Susan Hating, cintamu itu tidak sebesar cintaku dengan kamu. Ternyata Yesus tuh ngerasa loh saudaraku. Kalau saudara sudah mulai cintanya sama Tuhan hilang gregetnya. Suami sama istri juga pasti ngerasa loh. Kalau pasangannya itu sudah mulai dingin. Kira-kira betul apa betul? Halo? Suamiku atau istri udah mulai beda nih. Bisa ngerasa kira-kira enggak saudaraku? Halo? Pasti bisa. Demikian dengan Tuhan Yesus. Karena itu sampai sekarang Yesus belum datang. Karena apa? Kalau Tuhan Yesus datang, wah cilaka kita, tidak masuk surga. Karena masih belepotan hidup kita, belum layak. Cintanya juga sama Tuhan belum murni, belum sungguh-sungguh. Masih ngalor ngidul, pandangannya masih lebih cinta dunia ini. Kita masih perlu menginjak bumi, butuh duit. Tapi kalau kita mengasihi apa yang ada di dalam dunia ini lebih dari engkau mengasihi Tuhan. Sementara di dunia ini semuanya akan hilang lenyap. Dan harusnya COVID itu menyadarkan kita loh saudaraku. 2 tahun lebih itu kita sadar. Kita ini siapa di hadapan Tuhan. Orang hebat kayak apapun coba, negara hebat adidaya apapun. Tidak berdaya saudaraku. Mau punya uang segede apapun, kalau sudah di ujung maut saudaraku. Dan sepertinya kita ini seperti kayak binatang gitu loh saat COVID. Itu di Argentina atau di mana itu, mayat digeletakin begitu saja. Di Indonesia aja kalau saudara lihat itu pada ngantri kan ambulan waktu zaman COVID apa itu, Delta ya kalau enggak salah. Ngeri loh saudaraku. Itu harusnya menyadarkan kita. Kita butuh Tuhan. Karena itu saudaraku, ayo belajar dalam hidup ini. Untuk kita lebih cinta dengan Tuhan. Dan saya percaya kok, mau krisis apapun nanti di depan. Yesus, dia juga mengasihi kita dan kita mengasihi dia. Tidak pernah akan membiarkan setiap pengharapan kita kepadanya itu dikecewakan. Amin saudaraku. Karena itu ayo belajar lebih mengasihi Tuhan hari-hari ini. Lebih cari Tuhan hari-hari ini. Dan saya percaya orang yang mencari Tuhan, dia tidak pernah akan dikecewakan. Hidupnya tetap akan dipelihara. 2 tahun lebih saya melihat pemeliharaan Tuhan atas kehidupan saudara semua. Amin saudaraku. Tidak ada yang minta-minta kan, tidak ada yang ngemis-ngemis, tidak ada yang kelaparan, busung lapar di sini. Semuanya oleh anugerah Tuhan sehat. Jadi kalau Anda sehat hari-hari ini itu anugerah Tuhan. Ada banyak mungkin keluarga kita sudah lewat, sudah innalillahi wa innalillahi rojiun. Tapi kalau engkau sehat sekarang itu anugerah Tuhan, karena itu engkau harus lebih mengasihi Tuhan. Dan saya percaya orang yang mengasihi Tuhan, yang belum pernah dia lihat, dengar, pikirkan, sudah disediakan dan diberikan oleh Tuhan. Hal yang ketiga, ketika kita tidak punya kehidupan doa, berarti kita membuka pintu pencobaan. Coba Pak Daniel Yakub baca Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya. Yesus mengatakan hal ini kepada 3 orang muridnya waktu itu di Taman Getsemani. Petrus, Yakobus, dan Yohanes.
Saat itu Yesus, Alkitab mengatakan, sangat gentar dan takut. Enggak pernah loh seumur-umur Yesus gentar dan takut. Tapi sampai saat itu Yesus sampai ngomong, hatiku ini sedih sekali, seperti mau mati rasanya. Baru kali itu Yesus, karena tahu besok itu dia tidak akan kuat tanpa Bapaknya menolong dia. Karena itu Yesus sungguh-sungguh berdoa. Sampai Alkitab mencatat itu peluhnya sampai bertetesan seperti darah ke tanah. Ini tingkat depresi yang luar biasa. Tapi murid-muridnya apa yang dibuat oleh mereka? Tidur. Sementara Yesus sungguh-sungguh berdoa, besok ngadepi pencobaan, dia doa kuat ngadepi Via Dolorosa. Sementara murid-muridnya dia suruh doa malah tidur, besoknya jatuh dalam dosa. Petrus, saudaraku, hanya dengan seorang gadis kecil ketika dia ditanya, kamu kan termasuk pengikutnya itu toh orang yang lagi diadili? Oh bukan, aku enggak kenal dia. Pakai sumpah segala ini si Petrus. Coba kalau dia waktu itu doa, dia pasti akan kuat seperti gurunya. Seorang yang bernama John Bunyan, pengarang satu buku, yaitu buku Perjalanan Seorang Musafir. Ini buku terkenal sekali, ya seperti buku komik gitu. Saya dulu waktu kecil senang sekali baca ini ya, sampai berseri-seri ya. Nah, John Bunyan ini dia berkata, doa akan menjauhkan kita dari dosa. Atau sebaliknya, dosa akan menjauhkan kita dari doa. Dengan kata lain apa? Apabila kita tekun berdoa, maka akan terciptalah satu atmosfer kemenangan. Sehingga apa? Pencobaan itu bisa kita patahkan. Pencobaan itu tidak bisa masuk dengan mudah. Tetapi apabila kita tidak punya hidup doa, maka apa terjadi? Benteng rohani dalam hidup kita ini akan roboh, akan runtuh, akan hancur. Sehingga apa? Iblis itu bisa masuk dengan mudah dan menghancurkan hidup kita. Oleh karena itu Yesus menganjurkan supaya kita banyak berdoa. Sehingga pencobaan itu bisa kita patahkan kuasanya. Yesus berkata, roh memang penurut, tapi daging lemah. Karena itu Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Hari-hari di depan tidak mudah, tapi saya percaya orang yang punya hidup doa, senantiasa berjaga-jaga dalam doanya, itu adalah orang-orang yang kuat menghadapi apapun dalam hidupnya. Amin. Seperti Yesus. Karena itu saudaraku, mungkin hari ini kau sedang menghadapi perkara yang gak mudah. Pernikahanmu mungkin di ujung tanduk. Mungkin hari ini anakmu, mungkin hari ini suami atau apa pekerjaanmu sepertinya tidak ada harapan. Tapi terus miliki doa. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Terus berdoa. Dan saya percaya 30 tahun lebih saya melayani saudara. Tidak pernah saya melihat setiap doa itu gugur dan tidak pernah ada jawaban dari Tuhan. Pasti ada pertolongan Tuhan. Yang keempat terakhir, alasan kenapa kita mesti berdoa. Karena ketika kita tidak punya hidup doa, kita berarti menyombongkan diri kita sendiri. Seorang yang bernama Edward MacAndrew Bounds, seorang pendoa besar sepanjang sejarah, dia pernah berkata, berdoa kepada Tuhan itu berarti kita mengakui ketidakberdayaan diri kita sendiri. Lalu kita memohon kuasa Tuhan yang supranatural itu untuk masuk dalam hidup kita. Tuhan Yesus pernah berkata di ayat 5 dari Yohanes pasal 15, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi, di luar Tuhan Yesus, saya dan saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Ingat juga perkataan Yeremia dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Coba bisa dibuka Mas. Yeremia 17 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan apa saudaraku? Manusia.
yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi kalau kita tidak punya kehidupan doa, kita seolah-olah berkata aku tidak apa ya? Aku tidak butuh Tuhan. Itu kalau kita tidak punya hidup doa. Aku tidak butuh pertolongan Tuhan. Iya, kalau semuanya berjalan dengan baik. Engkau sepertinya doa itu tidak perlu. Badanmu sehat, uangmu banyak, keluarga semua manis, rukun. Kelihatannya memang doa itu tidak perlu. Tapi dengar baik-baik. Hidup kita itu, hidup manusia tidak selalu berada pada jalan bertaburan bunga mawar. Betul apa betul? Ya, tidak semuanya itu jalan enak. Pak Willy umur 50 tahun saudaraku, tahun 2018 tahun yang lalu, tiba-tiba dia omongannya sama pikirannya itu beda. 2 tahun dia tidak bisa khotbah, mimpin perjamuan kudus, itu tubuh darah Yesus itu kebalik-balik. Saudara yang ada di sini dulu yang menyaksikan, betul apa betul? Suddenly loh saudaraku, tiba-tiba. Itu badai, itu gelombang yang besar. Bisa menerpa setiap kita siapapun, bukan hanya Pak Willy. Karena itu saudara butuh pertolongan Tuhan. Kita ini manusia lemah tanpa Tuhan. Amin saudaraku. Tidak akan kuat. Saya waktu itu juga sudah setegar-tegarnya saya, nangis juga. Tapi tidak di depan dia, tambah down nanti. Dia sudah bilang, Mam tak serahin semua, kamu yang gembalanya. Dan Tuhan kasih hikmat. Kalau tak terima, tambah keenaan nanti. Ya, enggak mau nyoba, enggak mau belajar kan, enggak mau pengen punya harapan sembuh kan, udah tak serahin. Saya bilang enggak, saya ini penolongnya Papi, gembalanya tetap Papi. Itu yang digembalakan kan anak-anak rohani Papi. Oh mereka nanti enggak, ini salah, aku ngomong masih salah, tenang. Enggak ada yang protes. Betul apa betul? Ada yang protes? Enggak ada kan? Mau jemaat gembalanya ngomong salah-salah, enggak ada yang protes. Wong orang tuanya sendiri kok, dan memang lagi sakit. Tapi di situ saya tahu satu hal. Saya enggak bangun ketika itu langsung doa, enggak. Tapi doa itu udah mulai dibangun sejak lama. Bahkan sejak saya mulai bertemu jumpa pribadi dengan Tuhan umur 16 tahun. Dan saya cinta mati saudaraku sama Tuhan. Saya bisa jalan puluhan kilometer hanya demi jemput satu jiwa. Itu dulu di Kota Magelang saya masih jadi pengerja. Saya masih SMP, sekolah SMP, saya sampai dijulukin sama teman saya, ya. Kalau saya datang teman saya langsung maju lari, naik ke ini, ke depan kelas kan ada papan toh. Kalau sekarang enggak tahu kelas model sekarang ya. Itu biasanya zaman dulu kan ada papan besar gitu, papan tulis ya. Terus ada ini kan, tangga kayu toh. Dia langsung naik ke tangga kayu dan bilang, "Ayo anak-anak," dia ngajak teman-teman saya. "Kita nyanyi kambing embek-embek." Ya. Ibu pendeta sudah datang. Tapi saya tidak sakit hati sedikit pun saudaraku. Dan itu satu nubuatan buat saya. Satu saat saya akan dipakai Tuhan jadi hamba Tuhan. Berapa tahun yang lalu ketika saya jumpa dengan teman-teman saya. Teman saya yang menghina saya itu ketika SMP. Dia menikah, kemudian bercerai. Dan sekarang dia tidak bisa apa-apa, di kursi roda. Makan aja harus lewat selang. Dan saya pernah ngomong sama teman saya, satu saat ayo kita temui dia. Kita doakan dia. Belum sampai didoakan, belum sampai ketemu, sudah meninggal saudaraku.
Mari belajar dalam hidup ini. Engkau tidak akan pernah bisa kuat tanpa hidupmu punya doa. Doa itu saudaraku sekalian, menghubungkan kita dengan kuasa yang tanpa batas. Kuasa Tuhan. Amin saudaraku. Kita ini manusia lemah, terbatas. Tapi dengan doa kita ini punya hubungan dengan kuasa tanpa batas. Dan saudaraku sekalian, ketika itu kita bangun, maka doa itu akan menghasilkan mujizat. Ingatkah saudara? Ketika Musa berdoa, laut terberau, laut merah terbelah jadi dua. Ketika Daniel berdoa, mulut singa dikatupkan oleh Tuhan. Ketika Yesus berdoa, Lazarus yang sudah mati 4 hari bisa dibangkitkan oleh kuasa Tuhan. Dan saya percaya ketika hari ini, detik ini engkau berdoa kepada Tuhan. Untuk apapun, mungkin untuk pemulihan, mungkin untuk masalah keluarga, mungkin untuk penyakitmu. Tuhan mendengar dari sorga doamu dan Dia akan menjawab doamu. Berdoalah saudaraku, berserulah ketika saudaraku hatimu itu rasanya aduh enggak seperti apapun, mungkin lagi senang, lagi susah apapun, bangun keintiman dengan doa. Dan dalam ibadah ini bukan sekedar kita ngumpulin manusia di sini, tapi ibadah ini di situ ada hadirat Tuhan. Hadirlah Tuhan di tempat ini dan Dia memang ada di tempat ini. Dan kehadiran Tuhan itu membawa berkat. Kehadiran Tuhan membawa mujizat. Karena itu saudaraku, berdoalah dan miliki hidup doa. Jadikan doa itu seperti setir, bukan seperti ban serep. Tahu setir ya? Setir posisinya di belakang apa di depan? Sebaliknya ban serep di belakang atau di depan? Di atas apa di bawah ban serep? Bawah. Tidak ada yang perhatikan ban serep kan? Betul apa betul? Yang diperhatikan apa? Setir. Terus lurus dipegang terus itu setirnya. Belok sana, belok sini dipegang terus itu setirnya. Tapi ban serep tidak ada satupun yang memperhatikan. Tapi kalau satu saat tiba-tiba dor gitu ya. Seperti saya ketika mau pelayanan ke Cirebon ya. Atau ke Bandung lupa. Waktu itu tol belum nyambung. Jadi sampai Semarang aja. Nah begitu sudah mulai masuk Pemalang atau mana itu tiba-tiba saudaraku itu bunyi langsung oleng saudaraku mobilnya. Waktu itu masih pakai Panther ya. Begitu kita turun saudaraku itu ban yang sebelah belakang itu sudah robek saudaraku. Kempes-pes. Baru diperhatikan kan bannya, ban serep. Nah kita seperti itu. Seringkali kita tidak punya hidup doa yang sekedar tadi minta laporan. Karena apa? Semua sedang jalan baik. Tapi ketika dar meletus kejahatannya, meletus dosanya, ya punya masalah, baru nangis-nangis sama Tuhan. Ayo bilang kiri kananmu, jangan doa ban serep, tapi doa seperti setir. Amin. Pegang terus, karena itulah kemudi kita. Dan disitulah kita dapat kekuatan dari Tuhan. Kesimpulannya yuk kita baca sama-sama. Ya. Pemusik silahkan maju ke depan. 2, 3, berdoalah senantiasa sampai Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Ya. Sebab ada apa saudaraku? Kuasa ketika kita berdoa. Ayo bilang lagi sekali kiri kananmu ada kuasa. Karena itu berdoalah. Amin. Yesus bilang apa? Jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan berdoa ya. Terus doa. Tetap berdoa. Saya percaya ada mujizat, ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita sama-sama berdiri ya. Sore nanti kita akan belajar kenapa doa kita belum dikabulkan oleh Tuhan ya. Terima kasih Tuhan buat waktu kesempatan ini dalam hidup kami. Mengajar kami, mengingatkan kami. Untuk kami menjalin keintiman di dalam doa dengan Engkau Tuhan. Karena kami adalah manusia yang lemah tanpa Tuhan. Kami butuh kekuatan dari Tuhan.
Kami butuh kuasa-Mu terus bekerja dalam hidup kami di hari-hari pergumulan kami yang tidak mudah. Tapi kami percaya ada tangan Tuhan yang berkuasa menolong, menyediakan dan memberkati setiap kami. Bahkan memulihkan kami Tuhan. Mungkin hubungan yang rusak, mungkin sesuatu yang rasanya tidak mungkin lagi menjadi baik. Tapi kami percaya ketika kami hadapkan ke Tuhan dalam doa, Tuhan bekerja dengan cara Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Thank you Lord, terima kasih. Semua menyembah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Shekeramoye. Bangun keintiman dengan Tuhan. Saudara yang sudah dikarunia bahasa roh, pakai bahasa roh untuk membangun imanmu. Saudara yang belum dikarunia bahasa roh, pakai bahasa akal budimu. Dan katakan, Tuhan, tidak kebetulan kami ada di tempat ini dan beribadah, tapi ada rancangan-Mu buat kami untuk mengingatkan kami masa yang sulit akan kami bisa hadapi bersama dengan Tuhan. Dan kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan akan memampukan kami Tuhan. Tuhan akan bekerja di dalam bisnis kami, dalam keuangan kami, dalam keluarga rumah tangga kami, dalam masa depan kami. Haleluya. Semua menyembah kepada Tuhan. Dia sanggup membukakan jalan-jalan yang buntu dalam hidupmu. Dia sanggup membuat mata air di padang gurun. Dia baik dalam hidup kita. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Sembah Dia dan katakan, Tuhan, biar setiap kami lebih lagi punya hidup doa dengan Engkau Tuhan. Kiralah ya seke, haleluya. Kiralah ya seke ramo, ya seke. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Katakan, kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Katakan, ku berserah. Oh, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencana-Mu Tuhan. Oh, ku tahu Tuhan baik. Ku berserah. Oh, ku berserah. Segera la batakana makaya segera la bayara la. Sebakana mokara la takara la baya segera la bora da takara la baya. Segera la bayara la. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Katakan, kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di mata-Mu. ku serahkan Ku serahkan
berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan seluruh hidupku, berserah pada rancangan-Mu Tuhan. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Mari kita angkat tangan kita. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencana-Mu Tuhan. Ku tahu Tuhan baik bagi. Sekali lagi katakan ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencana-Mu Tuhan. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Yesus, seluruh hidupku. Ku berserah pada rencana-Mu Tuhan. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Mari kita masuk saat teduh, renungkan semua kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan. Aku berserah kepadamu Tuhan. Yang terbaik pastinya Engkau rencanakan bagi kami. Meskipun hari ini masalah persoalan ada di depan kami, tapi kami percaya Tuhan punya rancangan-rencana yang baik bagi kami. Aku berikan hidup kami kepadamu. Tuhan, ampuni kami yang kurang memperhatikan doa, kurang memperhatikan saat-saat teduh kami, kurang memperhatikan fellowship kami dengan Engkau, kurang memperhatikan waktu-waktu intim dengan-Mu Tuhan. Kami jujur di hadapan-Mu, Tuhan, satu-satunya penolong hidupku yang kudus. Kami terus mengandalkan Engkau. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencana-Mu Tuhan. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Sekali lagi katakan ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencana-Mu Tuhan. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat
doa jemaat GBI Bait Kudus berapi-api dalam Tuhan, karena menghadapi hidup yang semakin berat ini Tuhan, jika kami punya keintiman dengan Engkau, kami percaya semua anugerah yang terbaik yang dipunyai oleh Engkau akan Tuhan curahkan bagi setiap kami. Jalan-jalan yang tidak terbuka, tapi di dalam pemandangan kami secara mata visi ke depan, Tuhan pasti bukakan jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan seperti hamba-Mu pernah mengalami stroke dan Tuhan sudah pulihkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, jemaat juga mengalami kesembuhan dalam Tuhan. Kuasa mujizat Tuhan pasti terjadi bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pertolongan-Mu, anugerah-Mu nyata bagi kami. Kau berkati Ibu Gembala, Kau urapi dan berikan kesehatan senantiasa untuk terus mendampingi jemaat Tuhan, sampai jemaat Tuhan itu bertumbuh, dan sampai masa Tuhan Engkau datang kedua kali. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita yang percaya bersama katakan amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan naikkan satu pujian dari utara ke selatan terdengar. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, amin. Kebesarannya diceritakan. Yesus, 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 nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah, gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebenarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Sekali lagi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh.
tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kami tahu kedahsyatan Tuhan sedang melawat kota-kota di sekitar kami. Kota Surakarta, Sragen, Karanganyar, Boyolali, Jogja Tuhan. Untuk kami ada di kota itu diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Anugerah dan kemurahan Tuhan senantiasa berserta dengan kami. Pulanglah jemaat Tuhan, dengan Tuhan memberkati engkau, Tuhan mencurahkan anugerah yang tiada pernah terbatas. Engkau perlu kesabaran menunggu nanti waktunya datang mujizat Tuhan. Dan Tuhan senantiasa menolong engkau, memberikan engkau jalan keluar setiap masalah apapun yang kau sedang hadapi. Terimalah berkat dalam anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih.